ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwan fillah, pada minggu yang terakhir kita sampai ke dakwah Nabi SAW fil Madinah. Kita sudah mengatakan bahwa Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq telah sampai ke kota Madinah. Kita lanjutkan pembicaraan kita. Fi yaumul Itsnin ats-tsamin min Rabiul Awal min as-sanah ar-rabi'ah 'ashrata min bi'tsati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam ila wasala ila Quba. Pada hari Al-Itsnin, Senin, bulan Rabiul Awal tahun 14 Hijriah, dari waktu Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi tahun 14, setelah Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi. Wasala ila Quba, Rasulullah SAW sampai ke Masjid Quba. Waktu itu tidak ada masjid, waktu itu Quba, yang bangun masjidnya adalah Rasulullah SAW. Qala Urwah bin Zubair menceritakan, Urwah bin Zubair ini adalah tabi'i. Ayahnya Zubair bin Awam, sahib Rasulullah SAW, bisan sama Rasulullah SAW. Ini anaknya Urwah. Urwah bin tabi'in, laisa min as-sahabah. Dia mengatakan sami'al muslimuna bil Madinati bi makhraj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah. Al-Ansar ahli Madinah telah mendengar bahwa Rasulullah SAW sudah keluar dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Fakanu yaghduna kulla ghudatin ila al-harrati. Setiap hari mereka pagi-pagi seluruhnya mereka pergi ke perbatasan untuk menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayantadhirunahu hatta yaruddu maharrad dhahira. Mereka tunggu, tidak datang Rasulullah SAW sampai matahari itu sudah panas, mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Fanqalabu yawman ba'dama atalu intidharihim. Mereka telah menunggu lama, Rasulullah SAW belum datang. Falamma awaw ila buyutihim, pada suatu hari setelah mereka kembali ke rumah-rumah masing-masing, awfa rajulun min Yahud ala utamin min atamihim. Salah satu dari orang Yahudi itu telah menaiki, yaitu al-utam itu husun, yakni benteng atau bukit. Telah melihat bayangan dua orang, yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Fabasara bir Rasul SAW wa ashabahu mubayyidin yazulu bihim as-sarab. Dia dari jauh. Falam yamlik al-Yahudi an nada bi a'la sauti. Maka orang Yahudi ini berteriak mengatakan bahwa ya ma'asyiral Arab, wahai orang-orang Arab, hadza jaddukum alladhi tantadhiruna. Ini adalah jaddukum, di sini orang-orang yang kalian tunggu. Maksudnya ini telah datang. Fathara al-muslimun ila silah. Maka waktu mendengar sahabat Rasulullah SAW ini orang-orang Al-Ansar, setiap orang membawa senjatanya untuk melindungi Rasulullah SAW. Maka mereka pergi bersama senjatanya. Setiap orang mempunyai senjata. Fatalaqa Rasul SAW, maka bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan sebagian dari orang-orang Madinah Al-Ansar itu, sebagian besar, tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Tidak tahu mana Abu Bakar, mana Rasulullah SAW. Fa'adala bihim dhatal yamin hatta nazala bihim fi Bani Amr bin Auf. Pergi menuju ke rumah-rumahnya kabilah namanya Bani Amr bin Auf. Wa dzalika yaumul Itsnin, itu waktu itu tepat dengan hari Senin min syahr Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal. Faqama Abu Bakar linnas wa jalasa Rasulullah SAW shamitan. Maka Abu Bakar datang dan menerima tamu-tamu yang datang ke dalam rumah
Rasulullah SAW waktu datang ke kota Madinah itu dia duduk di rumahnya seorang sahabat namanya Kalthum ibn Hadbin. Kalthum ibn Hadbin, Rasulullah duduk di rumahnya. Dan sahabat-sahabat Rasulullah yang datang bersama Rasulullah dari Al-Muhajirin duduk di rumahnya Sa'ad bin Khaythama. Karena Sa'ad bin Khaythama ini tidak mempunyai istri, bujangan. Kalau Kalthum ibn Hadbin ini punya istri dia, maka Rasulullah duduk di situ. Apabila pagi hari Rasulullah SAW keluar dari rumahnya Kalthum ibn Hadbin menuju ke rumahnya Sa'ad ibn Khaythama, bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Dan sahabat-sahabatnya berbicara, bertanya-tanya. Jadi Rasulullah menjawab, karena Sa'ad bin Khaythama seperti yang katakan bujangan, tidak punya istri. Maka Rasulullah SAW diam, Abu Bakar yang menerima tamu-tamu itu. Fatafiqa man ja'a minal ansar mimman lam yarau Nabi SAW yaji'una Abu Bakar yadhununa annahu Nabi SAW. Jadi orang-orang yang tidak tahu dengan Rasulullah SAW menuju ke Abu Bakar disalami, dikira ini Rasulullah SAW. Mereka tidak tahu. Hatta asabat syams Rasulullah SAW. Kemudian matahari kena ke Rasulullah SAW. Maka berdiri Abu Bakar Siddiq membawa rodinya ditutupi Rasulullah SAW dengan kainnya itu, rodi itu. Fa'aqbala Abu Bakar hatta dhallala ala Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam biridaihi. Fa'arafa an-nas anna hadha huwa Rasulullah SAW. Waktu Abu Bakar berdiri dan Rasulullah diberi rodinya supaya tidak kena matahari, tahu orang-orang, oh yang diam ini Rasulullah SAW. Ini Abu Bakar Siddiq. Mereka baru tahu orang Al-Ansar yang tidak kenal sama Rasulullah SAW. Banyak di antara belum ketemu sama Rasulullah SAW. وبقي علي بن أبي طالب 3 أيام يؤدي الأمانات عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ali bin Abi Thalib tetap di Makkah. Dia memberi amanah-amanah yang dahulu orang-orang Quraisy titip kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikasihkan kepada masing-masing sama Ali bin Abi Thalib. Tsumma hajara masyian ala qadamaihi. Kemudian Ali bin Abi Thalib hijrah setelah 3 hari ke kota Madinah dengan 2 kakinya. Tidak menaiki kendaraan. Aqama Rasul SAW di Quba 4 ayyam al-masyhur. Yakni dalam sejarah disebut yang paling terkenal yaitu bahwa Rasulullah SAW duduk di Quba 4 hari. Al-Itsnin wal Thulatsa wal Arbi'a wal Khamis. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Asasa sallallahu alaihi wasallam Masjid Quba wa shalla fihi. Maka Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan sama sahabat-sahabatnya minal muhajirin bangun Masjid Quba yang ada sekarang ini dengan bentuk sederhana sekali. Allah SWT yaqul fil Quran la masjidun usisa 'ala taqwa. Itu adalah tentang Quba, Masjid Quba. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya mutawaddian, berwudu menuju ke Masjid Quba dan dia sholat rakaatain di Masjid Quba seperti umrah, pahalanya seperti umrah. Jadi Masjid Quba ini punya kedudukan yang tinggi dalam Islam setelah masjidnya Rasulullah SAW. Kemudian walamma kana al-yawmul khamis wa yawmul jum'ah, Rasulullah SAW telah membangun yaitu Masjid Quba disebut sama Allah usisa 'ala taqwa. Yakni dibangun di atas takwa. Walamma kana yawmul khamis wa huwa yawmul jum'ah, waktu tiba hari Jumat, hari kelima Rasulullah di Madinah, raqiba Rasulullah SAW bi amrillah lahu ardafa Abu Bakar. Allah memerintahkan kepada beliau agar pergi menuju ke Al-Madinah bersama Abu Bakar Siddiq. Wa arsala ila Bani Najjar. Rasulullah SAW menghormati keluarganya Bani Najjar, yaitu Al-Khazraj dari Al-Ansar. Karena Bani Najjar ini adalah akhwal Abdul Muttalib, yakni khal-khalnya Abdul Muttalib. Karena Hashim, jadinya Rasulullah SAW, yaitu mempunyai anak dari seorang perempuan min Bani Najjar, kawin di sana di kota Madinah, punya anak dinamakan Abdul Muttalib, yaitu jidi Rasulullah SAW, jidinya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW ingin menghormati keluarganya. Ini sebagai silaturahmi. Kemudian Rasulullah SAW menginginkan yaitu dia pergi ke Bani Najjar.
Ya bi amrillah lahu ardafa Abu Bakr wa arsala ila Bani Najjar. Dia memberitahu kepada Bani Najjar bahwa beliau Rasulullah SAW akan menuju ke rumah-rumah mereka. Wa hum akhwal jiddi Abdul Muttalib faja'u mutalaqqidina suyufahum. Mereka datang membawa senjata, pedang-pedang mereka dibawa. Jadi waktu Rasulullah SAW memberitahu kepada Bani Najjar bahwa Rasulullah menuju ke rumah-rumah mereka, maka mereka datang dengan sangat gembira karena Rasulullah SAW ingin duduk di rumah-rumah mereka. Maka mereka membawa senjata-senjata mereka, yaitu pedang-pedang mereka. Kemudian fasara jihad al-Madinati fa'adrakatul Jum'ah fi qaryah li Bani Salim bin Auf. Waktu Rasulullah SAW menuju dari Quba menuju kota Madinah di lembah, yaitu dekat dengan rumah-rumahnya Bani Salim bin Auf, hari Jumat, maka Rasulullah SAW jama'a ashabahu, kumpulkan sahabatnya di lembah. Di situ dia sholat Jumat. Rasulullah ini adalah sholat Jumat yang pertama dalam sejarah Islam. Fajamma'a bihim fil masjid alladhi fi batnil wadi, di lembah itu. Maka sekarang di situ itu ada masjid, yaitu yang mana Rasulullah SAW sholat Jum'ah di situ. Awal Jum'ah, pertama Jum'ah di dalam sejarah Islam. Wahadi awal Jum'ah sholat Nabi SAW di Madinah. Ini adalah Jumat yang pertama yang disolat, yang Rasulullah melaksanakan sholat Jum'ah di Madinah. Wabadang sholat Jum'ah, setelah Rasulullah selesai dari sholat Jum'ah, intalaqa ila dakhil Madinah, pergi ke kota Madinah, menuju kota Madinah. Fakana la yamurru bijarin min duril ansar illa akhadhu khitam rahalatihi. Ketika Rasulullah menuju ke kota Madinah melalui rumah-rumah orang-orang Al-Ansar, itu orang-orang Al-Ansar sangat senangnya luar biasa. Yang tidak pernah kota Madinah bergembira seperti waktu datangnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Rasul, dia waktu itu umurnya 10 tahun, Anas bin Malik, khadim Rasulullah SAW, membantunya Rasulullah SAW. Dia mengatakan bahwa belum pernah kita bergembira seperti waktunya datang Rasulullah ke kota Madinah. Dan kota Madinah kita melihat menawar, lihat semua nur, yakni pandangannya dia sangat senangnya gitu. Dan tidak ada hari yang lebih menyedihkan di kota Madinah ketika Rasulullah SAW mati. Innama tuwfiya Rasulullah SAW, waktu meninggal Rasulullah SAW. Disebut di sini, setiap orang dari rumah-rumah Al-Ansar itu mengatakan halumma ilal adat wal udda was silah wal mun'a. Setiap orang mengatakan, silakan ya Rasulullah masuk ke rumah kami. Semua orang di Madinah menginginkan Rasulullah nginap di rumahnya. Semuanya mengatakan demikian. Fakana yaqul lahum, dan dijawab sama Rasulullah SAW, khallu sabilaha fa innaha ma'mura. Biarkan unta saya ini Al-Qaswa yang akan mendapatkan tempatnya, karena dia makmur, diperintah sama Allah SWT. Bahwa untanya Rasulullah SAW itu diperintahkan sama Allah SWT untuk menuju ke tempat tertentu yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. Maka katanya Rasulullah, oh khallu sabilaha fa innaha ma'mura. Saya tidak bisa duduk di rumah-rumah kalian karena unta saya ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam tazal sa'ira bihi, terus jalan untahnya itu hatta waslat ila mawdi' al-Masjid an-Nabawi fa barakat. Sampai tempatnya, sampai dia lihat tempatnya Masjid Rasulullah SAW yang sekarang ini. Waktu itu tanah dimiliki oleh 2 orang yatim. Dia yang memiliki tanah itu. Maka Rasulullah, untanya Rasulullah SAW barakat hunak. Apa namanya? Turun di situ, duduk, berhenti di situ dan duduk. Ketika itu duduk sebentar, kemudian bangun lagi untanya itu. Jalan sedikit noleh kanan dan ke kiri. Kemudian kembali lagi ke tempat itu yang pertama kali itu.
Duduk di situ dia barakat an-naqa. Maka Rasulullah SAW mengatakan hunal masjid, di sini yaitu aku akan membangun masjid, yaitu masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada sekarang ini. Disebut di sini disebut falam yanzil anha hatta nahadat wa sarat qalilan. Thumma iltafatat wa raja'at wa barakat fi mawdi' al-awwal. Ini untanya tadi. Fanazala anha Nabi SAW fi Bani Najjar. Waktu itu Rasulullah SAW itu turun dari untanya dan menuju ke rumahnya Bani Najjar. Rumahnya waktu itu berhadapan dengan rumahnya Abu Ayyub al-Ansari, sahabat Rasulullah SAW. Abu Ayyub al-Ansari itu namanya Khalid bin Zaid. Khalid bin Zaid, tapi dia terkenal dengan kunyanya Abu Ayyub al-Ansari. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Abu Ayyub al-Ansari, Rasulullah SAW dahulu menyintai Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari senang waktu melihat Rasulullah akan singgah di rumahnya, untuk duduk di rumahnya. Rasulullah SAW mengatakan di sini, al-insan fa inna habban yanzil ala akhwali. Pertama Rasulullah SAW ingin duduk di rumah keluarganya, yaitu akhwali, saudara ibunya, yang datuknya. Liyukrimahum bidzalik, untuk dimuliakan mereka itu, keluarganya itu. Dan juga wahadi min silaturrahmi, dan ini adalah min silaturrahim, hubungan famili. Wa Abu Ayyub al-Ansari ini pernah ditanya oleh Rasulullah SAW, disuruh minta, ya Abu Ayyub, ini telah berjasa kepadaku, mintalah kepadaku sesuatu, aku akan berikan kepadamu, aku akan doakan. Kayaknya aku tidak ingin sama sekali apapun, harta itu tidak sama sekali. Utlub, katanya Rasulullah. Enggak ya Rasulullah, aku ingin satu saja. Apa itu? Aku ingin mati syahid fisabilillah. Terus itu doa, katanya Rasulullah. Iya, doakan sama Rasulullah SAW. Subhanallah, Abu Ayyub al-Ansari ini hadir Rasulullah SAW saya meninggal dunia, dia tetap masih hidup. Datang Abu Bakar, Khalifah, dia tetap masih hidup. Umar masih hidup. Uthman, waktu zaman Uthman ada di situ itu al-Muslimun waktu itu di negara Syam yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu untuk menuju ke negara Turki al-an, Istanbul, mau dibuka. Konstantinia namanya dahulu. Abu Ayyub waktu itu umurnya sudah hampir 80. 78, 79 gitu. Sudah tua. Ikut serta Abu Ayyub al-Ansari bersama rombongan orang-orang muslimin yang dipimpin oleh anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu Yazid bin Abi Sufyan. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, pemimpin yang memimpin pasukan Islam menuju ke Konstantinia dan semuanya maghfurun lahum, diampuni dosanya oleh Allah SWT. Maka Abu Ayyub al-Ansari ikut beserta orang-orang muslimin. Di tengah-tengah mati Abu Ayyub al-Ansari, meninggal dunia. Maka Abu Ayyub al-Ansari dikubur di suatu benteng di Istanbul al-an. Wujud, yakni dikubur di situ. Kuburannya di mana Allah alam. Yang penting dia dikubur di situ. Salah satu dari benteng-benteng di Istanbul sekarang ini. Maka dia dikabulkan sama Allah SWT, mata syahidan, mati syahid. Disebut di sini, fa innahu ahabba an yanzil ala faja'ala an-nas yukallimuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi an-nuzul ilaihim fa kullu wahid minhum ya'ti ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa yaqul ya Rasulullah anzil indi. Setiap orang Madinah mendatangi Rasulullah dan semuanya mengundang Rasulullah SAW agar duduk di rumahnya. Uskun indi, duduklah di rumahku. Faqama Abu Ayyub al-Ansari wa akhadha rahlan Nabi SAW. Maka barang-barangnya Rasulullah diambil oleh Abu Ayyub al-Ansari dan dimasukkan ke rumahnya. Tsumma dakhala bihi ila baiti, dimasukkan ke rumahnya oleh Abu Ayyub al-Ansari. Faltafata ilaihi Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW menoleh ke Abu Ayyub al-Ansari. Kemudian Rasulullah mengatakan, al-mar'u ma'a rahlihi, seorang itu bersama barangnya. Barangku telah dibawa oleh Abu Ayyub al-Ansari ke rumahnya, jadi aku duduk di rumahnya Abu Ayyub al-Ansari.
Faja'a As'ad bin Zurarah. Saat As'ad bin Zurarah sudah saya ceritakan adalah orang-orang pertama masuk ke agama Islam dari orang-orang Al-Ansar. 6 orang yang pertama masuk dari golongan Al-Ansar dari Madinah, As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini yang mengambil untanya Rasulullah SAW ke rumahnya, yang memberi makan, ada dia di rumahnya As'ad bin Zurarah. Yaqul faja'a As'ad bin Zurarah fa'akhadha bizimam rahilatin Nabi SAW faqala warrahila indi. Engkau ya Abu Ayyub telah membawa barang-barangnya Rasulullah dan dia akan duduk di rumahmu dan aku akan membawa untanya Rasulullah SAW ke rumahku. Dia juga min qabilatul Khazraj. Wa ba'da ayyam wasalat zawj Nabi SAW Sauda wa binatahu Fatimah Ummu Kalthum. Tak lama datang istrinya Rasulullah SAW, Sauda binti Zam'ah, dan 2 anaknya Rasulullah SAW, yaitu Fatimah dengan Ummu Kalthum. Wa kadzalik Usama bin Zaid wa Ummu Aiman. Kemudian Usama dan ibunya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini seperti saya katakan yaitu adalah hadinat Rasulullah SAW, yang melihara Rasulullah SAW ketika ibunya meninggal dunia. Rasulullah kan yuhibbuha jiddan, dia cinta Rasulullah seperti ibunya. Dia mengatakan Ummu Aiman bimathabati ummi. Ummu Aiman ini seperti ibuku. Dia ummi bimathabati ummi. Wa Ummu Aiman ini adalah seorang dari negara Habasyah sebenarnya. Rupanya hitam. Rambutnya akrat, yakni keriting. Tetapi dia punya hati yang luar biasa. Rasulullah ya faham, ya dia Rasulullah Nabi. Usama bin Zaid ini, Zaid bin Haritha, kekasih Rasulullah SAW yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, abahnya Usama ini, dulu kawin sama Zainab binti Jahsh, kemudian cerai. Kemudian Rasulullah SAW mengawinkan dia dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini waktu dia memelihara Rasulullah SAW, umurnya masih 12 tahun, kecil ya Ummu Aiman ini. Kemudian dibiara sama Ummu Aiman Rasulullah SAW ini, karena Rasul yuhibbuha jiddan ya. Dikawinkan Ummu Aiman ini ke Zaid bin Haritha, mempunyai anak namanya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini wajahnya seperti ibunya, bukan seperti ayahnya. Zaid bin Haritha putih, seperti orang-orang Arab, putih. Tapi Usama bin Zaid seperti ibunya, hitam, rambutnya keriting. Wa kana Rasul SAW yuhibbu jiddan. Cinta Rasulullah seperti Al-Hasan wal Husain, dicintai seperti cucunya Al-Hasan wal Husain. Usama ini. Makanya Usama dijuluki hibbi Rasulullah SAW, kekasih Rasulullah SAW. Karena ayahnya Zaid bin Haritha ini adalah kekasih Rasulullah SAW yang dicintai, sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Usama anaknya dicintai oleh Rasulullah SAW, luar biasa, ceritanya panjang tentang Usama ini. Rasulullah kan yuhibbu jiddan yani. Waktu Rasulullah SAW mariad, sakit, fi maradil maut, waktu dia akan meninggal dunia, Usama ini dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai panglima menuju ke negara Syam untuk memerangi negara Romawi waktu itu. Dan umurnya masih 17 tahun. Maka sahabat-sahabat Rasulullah ngomong, bagaimana Rasulullah akan mengangkat Usama bin Zaid? Sedangkan di situ ada Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, pembesar-pembesar sahabat-sahabatnya. Rasulullah SAW waktu itu dalam keadaan sakit dan tidak dilaksanakan oleh Usama bin Zaid karena dia menunggu Rasulullah SAW sampai sembuh. Tapi sampai Rasulullah meninggal dunia. Waktu Rasulullah melihat omongan sahabatnya, buahnya kritikan ini, Rasulullah SAW mengatakan, dahulu kalian telah mencelah sayahnya. Sekarang Zaid bin Haritha. Wallahi, inna Usama ini pantas menjadi panglima. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, dilaksanakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Diangkat Usama sebagai panglima. Dan dia pemimpinnya. Dan terjadi peperangan yang dahsyat di negara Romawi dan dimenangkan oleh Usama bin Zaid. Dan pasukan Islam waktu itu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW benar. Ini menunjukkan di sini adalah bahwa cintanya Rasulullah kepada Usama bin Zaid dan ayahnya. Kemudian disebut di sini, wa kullu ulaika kharaja ma'ahum Abdullah bin Abi Bakar wa ma'u kadzalik aulad Abi Bakar As-Siddiq. Dan juga anaknya Abu Bakar yang bernama Abdullah dan anaknya Abu Bakar, semuanya di antara Aisyah istrinya Rasulullah SAW, semuanya hijrah dari Makkah ke kota Madinah.
Wa baqiyat Zainab binti Nabi SAW. Tetapi Zainab anaknya Rasulullah SAW tetap di kota Makkah karena suaminya Abil As bin Rabi' ini belum masuk ke dalam agama Islam. Dan dia cerai dengan sendirinya, tidak menjadi istrinya lagi sudah. Nah, maka Rasulullah SAW ingin membawa Zainab ke kota Madinah. Disebut di sini li'annahu kana ala din qaumihi, yakni Abil As bin Rabi' itu. Kemudian hari masuk Islam, siapa namanya? Abil As bin Rabi' ini masuk ke dalam agama Islam dan dia dipuji oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang gentleman, disebut sama Rasulullah SAW. Dia orang yang baik. Bina al-Masjid Nabawi. Bagaimana Rasulullah membangun masjidnya yang sekarang ini Masjid An-Nabawi. Dulu Al-Madinah itu di zaman jahiliyah namanya Yathrib. Yathrib itu nama tidak baik. Katanya Ibn Hajar Al-Asqalani, Yathrib itu artinya dimarahi. Yathrib. Maka diganti oleh Rasulullah Al-Madinah. Al-Madinah Al-Munawwarah itu tidak ada dulu. Itu orang-orang Turki yang namakan Munawwarah itu. Yani Al-Munawwarah bercahaya. Dulu namanya Al-Madinah atau Tibatut Thayyibah. Dipanggil sama Rasulullah Tibatut Thayyibah. Andai kata kalian di kota Madinah banyak hotel-hotel Tibatut Thayyibah. Jadi Al-Madinah. Yang menamakan itu Rasulullah SAW. Au Al-Madinah An-Nabawiyah. Au Al-Madinah An-Nabawiyah benar nama itu. Kalau Madinah Al-Munawwarah itu baru. Nama baru, tidak ada dulu, tidak kenal. Sahabat tidak tahu namanya Al-Madinah Munawwarah itu. Kemudian disebut di sini bana istaqarra bin Nabi SAW maqam qama bi bina'il Masjid Nabawi fil makan alladhi barakat bin naqah. Di tanah yang untanya Rasulullah Al-Qaswa itu duduk di situ dibangun oleh Rasulullah SAW masjidnya. Wa kana al-makan li ghulaman yatiman. Tanah itu dimiliki oleh dulu dua anak kecil yatim, namanya Sahal wa Suhail. Yatim. Dipelihara dua anak ini oleh As'ad bin Zurarah. Dua anak ini dipelihara oleh As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhu. Ditawari sama Rasulullah SAW, berapa engkau mau jual tanah ini? Dia bilang, ya Rasulullah, dulu tanah ini dibikin untuk yujaffifut tamr, untuk kurma. Apabila mereka mendapatkan kurma, hasilnya kurma itu dipanasi di situ jadi kering kurma itu, ditaruh di situ. Namanya di situ disebut tempat itu dibikin untuk itu kurma, mengiringkan kurma itu. Ditawari oleh Rasulullah SAW, berapa engkau berikan? Ya Rasulullah, saya tidak jual kepadamu, ambillah gratis dari kami. Tidak mau Rasulullah SAW, enggak, saya akan bayar. Dibayar oleh Rasulullah SAW. Dulu tanah itu kuburannya orang musyrikin dan juga bekas-bekas yaitu pohon-pohon kurma sudah mati pohonnya itu, dan tanahnya itu tidak lurus gini, tidak bergelombang gini. Maka pohon kurmanya diambil dan kayunya dibikin masjidnya Rasulullah SAW dari kayunya kurma itu. Dan sa'af, daun-daunnya itu sa'fun nakhil dibikin di atapnya masjidnya itu. Dan kuburannya orang musyrikin digali dan dipindahkan ke tempat lain. Kemudian dibangun. Nah, Rasulullah SAW ikut serta membangun. Rasulullah SAW bukan diam Rasulullah. Disebut di sini wa banal muslimul masjid wa syarakan Nabi SAW fil bina biyadayhil karimatain sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW mengangkat dan dia ikut serta membangun dengan dua tangannya yang mulia. Wa kana yaqulu wa huwa yubni ma'hum. Rasulullah berkata untuk yusyajja', untuk memberi semangat kepada sahabat-sahabatnya. Rasulullah membawa yaitu sebuah syair atau sebuah kata yang mengatakan, Allahumma la aisha illa aishal akhirah faghfiril ansar wal muhajirah. Rasulullah mengatakan, ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat. Kehidupan di dunia ini hanya sementara, yang kekal di akhirat. Artinya, Allahumma la aisha illa aishal akhirah faghfiril ansar wal muhajirah. Maka berilah maghfirah, ampunan kepada orang-orang muhajirin, orang-orang al-ansar.
Dan ini akhrajul Bukhari hadis ini. Fakana al-ansar ya'maluna ma'an Nabi SAW. Orang-orang Ansar Muhajirin bangun bersama Rasulullah SAW. Dan mereka yaqulun la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu la dhaka minna al-'amal al-mudhallalu. Dengan sebuah syair. Waktu sahabat Rasulullah melihat al-Ansar wal Muhajirin Rasulullah bekerja dengan keras, maka mereka bekerja juga. Mereka mengatakan, andai kata kita duduk tidak bekerja, tidak membangun masjidnya, sedangkan Rasulullah SAW orang yang paling mulia di dunia membangun, itu adalah perbuatan yang sesat. Harus kita orang bersama Rasulullah SAW membangun masjid ini. Wa kana fi dzalikal makan quburul musyrikin. Ya, saya sebutkan itu dahulu ada kuburan-kuburan orang musyrikin. Wa kana fi khirab wa nakhl. Di situ ada bangunan-bangunan yang sudah hancur dan ada kurma, apa namanya, pohon-pohon kurma. Fa amara Nabi SAW bil qubur fanabushat. Rasulullah memerintahkan agar kuburan-kuburan itu dibersihkan dan dipindah ke tempat lain. Wal khirab, dan rumah-rumah yang hancur itu atau bangunan-bangunan yang hancur fasuyat, diratakan dengan tanah. Wa bin nakhl faquti'at, dan pohon kurma dipotong. Wa wasaffat fi qiblatil masjid, dan ditaruh di kiblat masjid untuk membangun masjid itu. Wa kanat al-qiblah fi dzalika al-waqt ila Baitul Maqdis. Qiblah waktu itu bukan menuju ke Makkah tetapi ke Baitul Maqdis. Belum ada pemerintah dari Allah SWT untuk qiblah itu ke Makkah. Wa Rasulullah SAW dahulu menginginkan agar qiblah ini arahnya diganti oleh Allah SWT ke Makkah. Walam yu'mar Nabi SAW bitawajjuh ila Makkah, dan Rasulullah tidak memerintahkan sahabat-sahabatnya kalau sholat harus mengarah ke kota Makkah, tidak, karena belum ada perintah dari Allah SWT. Wa bana bijanib hadzal masjid buyutan. Sebelah masjid ini dulu sederhana, sangat sederhana masjid Rasulullah SAW. Rasulullah SAW membangun rumah-rumah untuk istri-istrinya. Pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW 2 rumah, yaitu istri Aisyah dan Sauda. Rumahnya sederhana, luar biasa ya. Katanya Sa'id bin Musayyab, saya pernah masuk ke rumah, dia adalah orang tabi'i. Kalau saya pernah masuk ke rumah Rasulullah, atapnya bisa tak pegang. Ya, ini rumahnya sederhana, kecil, tak besar. Rumahnya Aisyah sama Sauda. Kemudian dibawa istri-istri yang lain. Kemudian Rasulullah membangun 7 rumah untuk istri-istrinya. 9 rumah. Rasulullah mati dan dia mempunyai 9 istri. Rasulullah SAW. Kemudian disebut di sini al-muakha bainal muhajirin wal ansar. Rasulullah SAW waktu melihat ke kota Madinah itu, dilihat sama Rasulullah SAW bahwa orang-orang al-muhajirin masakin, tidak punya apa-apa, fuqara, tidak membawa hartanya sama sekali ya. Allahumma bajunya itu tok, baju dan izar, sarung atau thawb, pas, tidak ada lain sudah. Hartanya semua ditinggalkan di kota Makkah, diambil sama musyrikin orang-orang Makkah. Ada Abdullah bin Jahsh, dulu kaya, dia bersama saudaranya Ubaidillah bin Jahsh. Saudaranya Abu Ahmad, syair, buta dia, 3 laki-laki. Dan juga saudaranya perempuan, Zainab binti Jahsh, kemudian hari istrinya Rasulullah SAW. Wa Hamnah binti Jahsh, istrinya Mus'ab bin Umair. Semua itu dari pertama Rasulullah da'ahum ilal Islam, orang masuk ke dalam agama Islam. Seluruhnya masuk ke dalam agama Islam. Punya rumah besar dahulu di kota Makkah. Dibiarkan semua diambil Abu Jahal. Dirampas sama Abu Jahal rumahnya itu. Mereka pergi kota Madinah kosong melompong, tidak punya apa-apa. Maka Rasulullah SAW ingin mempersaudarakan antara muhajirin wal ansar. Jadi seorang muhajiri saudaranya seorang ansar dari al-ansar. Tsumma akhar Rasulullah SAW, pertama Rasulullah yang datang ke kota Madinah yaitu bangun masjidnya, seperti yang saya katakan. Kemudian yang kedua yaitu persaudaraan antara orang-orang muhajirin wal ansar. Tsumma akhar Rasulullah SAW bainal muhajirin wal ansar wa dzalika fi dar Anas bin Malik. Waktu dipersaudarakan itu di rumahnya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini anaknya yaitu ibunya Rumaisah
Ummu Sulaim. Ummu Sulaim yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Suaminya namanya Abu Talha. Abahnya Anas bin Malik, waktu datang Rasulullah ke kota Madinah, dia lari, tidak masuk ke agama Islam ayahnya. Dia lari ke negara Syam dalam keadaan kafir. Ummu Sulaim ini dikawin oleh Abu Talha. Abu Talha ini seorang dari Al-Ansor, terpandang orangnya dan juga dia mampu, kaya orangnya. Ummu Sulaim ini dulu Rasulullah SAW yuhibbuha, yakni sahabiyah jalilah. Rasulullah SAW pernah mendengar waktu Al-Isra wal Mi'raj, mendengar suaranya, suara kakinya Ummu Sulaim. Dia bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, man hadza?" Rasulullah mengatakan khasya. Jalannya apa? Kaki orang kalau jalan karena ada suaranya. Siapa ini ya Rasulullah? Kata hadhi Ummu Sulaim. Ini Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini dahulu dekat dengan Rasulullah SAW. Ibunya Anas bin Malik. Dia itu. Nah, di rumahnya Ummu Sulaim ini terjadi persaudaraan antara Muhajirin wal Ansar. Sampai Rasulullah SAW memberikan, yaitu yatawarathun, mereka mewarisi satu sama lain. Bukan keluarga yang mewarisi, tetapi al-muhajiri mewariskan kepada al-ansar, wal ansar mewariskan kepada al-muhajiri, akhul muhajiri. Setelah perang Badar, diperintahkan oleh Allah SWT bahwa peraturan warisan itu dikembalikan semula, yaitu ke keluarganya, tidak ke orang lain, seperti yang terjadi sampai sekarang ini. Dahulu pertama kali kepada al-ansar, al-ansar mewariskan muhajiri, wal muhajiri mewariskan al-ansar. Kemudian dikembalikan lagi sama Allah SWT seperti semula. Disebut di sini wa kanu 90 rajulan. Semuanya antara muhajirin wal ansar 90 orang. Nisfu minal muhajirin wa nisfu minal ansar. Separuh dari al-ansar, separuh dari muhajirin. Akha bainahuma al-musawa. Dipersaudarakan semua satu. Wa annahum yatawarathuna ba'dal maut. Seperti yang saya katakan tadi, mewarisi apabila seorang dari al-ansar mati atau muhajirin. Duna dzawil arham, tidak dengan famili. Wa dzalika ila anzalallahu tabaraka wa ta'ala ba'da badrin. Setelah perang Badar turun ayat ini. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin. Ulul arham yakni persaudaraan, per famili itu lebih utama dari mewariskan harta mereka, yaitu famili. Jangan saudaranya dalam agama Islam, yakni al-muslim akhul muslim, tapi tidak mewariskan. Antum al-an akhwani fil Islam. Tapi kalau aku mati ya diwariskan oleh famili saja, bukan orang lain. Ini setelah turun ayat ini dikembalikan semula. Faraja tawarat ila al-aqarib. Maka kepada famili. Wa ma'na hadzal ikha, apa persaudaraan, apa faedahnya dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW? Antadzub asabiyatul jahiliyah, agar asabiyah jahiliyah itu hancur, habis, sudah tidak ada. Yatafakharuna bil watan, negara atau bangsa atau kulit, tidak ada dalam agama Islam. Fala hamiyya illa lil Islam, tidak ada orang semangat hanya untuk Islam, berjuang untuk Islam, mencintai saudaranya untuk Islam. Wahakadha. Wa tasqut fawariqun nasab, tidak ada nasab. Oh, nasabnya ini tinggi, wa hadha wadhi'a, rendah, tidak ada dalam Islam. Wal laun kadzalik, ini putih itu ireng, tidak ada, semua sama. Wal watan kadzalik, negara tidak ada. Aku berjuang untuk negara, tidak ada. Aku berjuang untuk Islam. Aku betul itu berjuang untuk negara, bagus, tetapi untuk Islam, supaya orang-orang kafir tidak menduduki negaramu. Hadza huwa artinya. Fal qadhiyah qadhiyah taqwa wa ittiba. Al qadhiyah perkaranya ini perkara ittiba kepada Rasulullah SAW, kepada Allah dan Rasulnya, dan juga takwa. Apabila seorang indahu taqwa, begitu. Walamma qadima Nabi SAW Madinah, akha baina Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad bin Rabi'. Waktu Rasulullah datang ke kota Madinah, sudah ada ini. Waktu ketika Rasulullah sampai ke kota Madinah,
dipersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf wa huwa minal muhajirin. Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Dahulu namanya Abdul Ka'bah. Dinamakan Rasulullah SAW Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf ini adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Maka dia dari 10 minal mubasysyirina bil jannah, orang yang dijamin masuk surga. Dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini seorang Ansari, kaya raya, paling kaya di kota Madinah. Faqala Sa'ad ya Abdurrahman, anzuru bagaimana persaudaraan ini. Tidak ada terjadi di seluruh dunia seperti ini. Faqala Sa'ad ya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi' ini yang kaya ini berkata kepada Abdurrahman bin Auf, saudara yang dari Muhajirin dari Makkah ini. Ini aktsarul ansari malan. Wahai Abdurrahman, saya ini orang yang paling kaya di kota Madinah. Fa'aqsim mali nisfain. Saya akan bagi hartaku 2. Pilih nanti salah satu dari separuh-separuh itu. Inti yang milih, bukan aku yang milih. Wali imra'atan, dan saya punya 2 istri. Lihat istri, mana yang paling kau senangi, saya akan ceraikan. Dan kalau tiba waktunya, iddahnya, engkau kawini dia. Yaqul wali imra'atan fanzur ajabuhuma ilaik fasammiha liutalliqha. Namakan, tudingkan kepadaku ini yang engkau cintai, saya tolak dia. Nanti kalau sudah iddahnya habis, kawinan. Fa idza qadat iddataha tazawwajha. Faqala Abdurrahman, bagaimana jawabnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan, barakallahu fi ahlika wa malik. Kemudian ada pepatah di Hadramut mengatakan, hadzal masjid alladhi nusalli fi. Orang apabila miskin terus habis itu dibilangnya duduk di rumahku kosong, wallah alhamdulillah sudah. Farhan dia. Al masjid alladhi nusalli fi. Jadi masjid yang kita salat di situ. Seperti ini. Abdurrahman bin Auf jawabannya bagaimana? Yang mana Sa'ad bin Rabi' ini mengasihkan separuh dari hartanya, kaya raya, dia paling kaya di kota Madinah. Dan istrinya salah satu, dia mengatakan Abdurrahman waktu dikatakan oleh Sa'ad, jawabannya Abdurrahman bin Auf, barakallahu fi ahlika wa malik. Aina suqukum? Barakallahu SWT memberkati keluargamu dan hartamu. Kemudian Abdurrahman bin Auf bertanya, mana pasar kalian? Aku akan kerja, saya tidak mau nganggur, ini tidak mau minta dari orang lain, tidak. Laisa ala alaik, saya beban, tidak, saya tidak mau. Aina suqukum? Fadalluhu ala suq Bani Qainuqa. Ditunjukkan oleh oleh Sa'ad bin Rabi', kalau ini loh pasarnya Bani Qainuqa. Bani Qainuqa salah satu dari kabilat Bani Yahudi di kota Madinah. Di kota Madinah ada 3 kelompok qabail talata Yahud, yaitu Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Ditunjukkan ke pasar Bani Qainuqa. Bani Qainuqa itu dahulu di kota Madinah, duduk di tengah-tengah kota Madinah. Kerjaannya yaitu cincin, kemasan itu. Kerjaannya mereka berdagang. Kalau yang lainnya petani. Bani Nadir, Bani Quraidah itu petani. Kemudian dia pergi ke sana, Abdurrahman bin Auf ishtagil, dia kerja. Disebut di sini fadalu faman qalaba illa wa ma'ahu fadlun min iqtan wa samnin. Dia pulang dari pasar itu, pasar Bani Qainuqa, dia membawa samin wa iqt. Iqt itu apa namanya, laban yang jamid, seperti di sini keju atau gitu. Dia bawa ke rumahnya Sa'ad bin Rabi'. Bahkan dia memberi, bukan meminta. Siapa namanya? Sa'ad Abdurrahman bin Auf. Cuma tab'a al-ghad. Besok paginya juga dia kerja setiap hari. Cuma ja'a yawman wa bi'adhar sufra. Pada suatu hari dia datang ke Rasulullah SAW, mukanya itu ada sufra, yakni ada warna kulitnya itu kuning. Dikasih sama dia sufra itu biasa ya, mereka memberi dulu seperti minyak wangi, tetapi sing dicampuri dengan di makanan di negara Arab, za'faran, ditaruh za'faran.
Kata ya Rasulullah, ditanya, faqala Nabi SAW, Rasulullah melihat Abdurrahman bin Auf ini warnanya lain, dibilang muhayyam, bahasa Habasyah, bahasa Ethiopia. Artinya, apa yang terjadi ya Abdurrahman? Qala tazawwajtu, saya kawin. Qala kam sukta ilaiha, berapa kau bayar maharnya? Qala nawatun min dhahab, yani saya kasih sebiji anunya kurma, apa namanya, bijinya kurma emas. Kemudian Rasulullah saya awalam tak, kayak kau sudah bikin walimah apa belum? Aulim walau bisyatin, dia bikinlah walimah walau kambing satu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qalat, langsung yani sambungannya sebentar saja. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qalat al-ansar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga al-ansar mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksim bainana wa baina ikhwanina an-nakhil, mereka mempunyai pohon kurma banyak, orang-orang al-ansar ini. Ya Rasulullah, bagikan kurma kami separuh untuk al-ansar, separuh untuk al-muhajirin. Kita beri separuh kepada saudara-saudara kita al-muhajirin. Faqala la, katanya Rasulullah, jangan. Dan al-muhajirin juga menolak, enggak, jangan. Faqalu fatakfuna al-mauna, pas kalau gitu kalian kerjalah bersama kami di kebun-kebun kami, wa nusyarikukum fi thamra, dan apabila berbuah kurma itu separuh untuk kalian, separuh untuk kami. Qalu na'am, kalau itu sami'na wa ata'na, kalau itu kita mau, kita akan bekerja dan kita akan dapat upah, yaitu separuh hasilnya. Wa hakadha yadulluna ala amrayn itsnain, ini menunjuk kepada dua hal yang penting. Saya tutup di sini dulu setelah ini. Awalan sakha'il ansar, bagaimana dermawannya orang-orang al-ansar. Allah SWT berfirman, walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurin hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dipuji sama Allah SWT orang al-ansar, bahwa orang al-ansar ini tidak punya di hatinya itu siapapun di antara orang al-ansar sangat senangnya untuk menerima saudara-saudaranya dari al-muhajirin ini luar biasa. Ini namanya sifat al-ithar. Al-ithar adalah sifat yang paling bagus, yaitu menyintai orang lain lebih dari dirinya. Andai kata dia lapar, kemudian dia punya makanan, diberi saudaranya lapar, diberi kepada saudaranya, dia duduk lapar. Ada namanya al-ithar. Yuhib wahid tsani, lebih dari dirinya sendiri. Al-ansar hakadha kan, mempunyai hati yang luar biasa terhadap saudara-saudara al-muhajirin. Mereka menginginkan memberi kepada al-muhajirin itu. Dan mereka tidak mempunyai di hati-hati mereka sedikit pun wah, orang yang mau menyusukan kita, mau menyusahkan kita. Sama sekali tidak. Dengan senang hati mereka itu. Mimma utu, yang diberi oleh Allah. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka mendahulukan orang-orang ansar, orang-orang muhajirin dari diri. Itu adalah disebut faulaika humul muflihun. Allah SWT, orang-orang itu yang menang, orang-orang itu yang sukses. Orang yang punya sifat seperti itu adalah orang-orang yang sukses. Yang kedua, yadhhar lana kadzalik mauqiful muhajirin, dan juga sikapnya orang-orang muhajirin waktu ditawari oleh al-ansar untuk memilih harta-harta mereka itu. Wa dzalika annahum lam yastaghillu tibatul ansar, mereka tidak mencari kesempatan dalam kesempitan. Walidzalika lam yaqbal Abdurrahman bin Auf, tidak mau Abdurrahman bin Auf tawaran saudaranya Sa'ad bin Rabi'ah. Walam yaqbal muhajirun 'ard al-ansar an yuqasimuhum nakhilan, dan juga orang-orang muhajirin tidak mau waktu hartanya orang-orang al-ansar atau pohon-pohon kurmanya hasilnya itu akan diberi separuh kepada muhajirin, separuh kepada al-ansar. Mereka menolak, tidak mengatakan iya, tetapi mereka ingin bekerja, semua bekerja. Jadi ini adalah sikapnya orang-orang Ansar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la yuhibbuhum illa mu'min, wa la yabghadhuhum illa munafik, katanya Rasulullah SAW. Al-Ansar, orang yang cinta sama orang Ansar itu orang mukmin. Itu tahu alamatul Ansar, alamatul iman hubbul Ansar, wa alamatul nifaq bughdul Ansar. Orang yang tandanya seorang mukmin mencintai al-ansar.
menyintai sahabat Rasulullah SAW. Orang yang munafik membenci Al-Ansar, membenci sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Itu adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Bukan sabdanya Abdurrahman Tamimi, tetapi Rasulullah SAW alladzi la yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. Seorang mukmin sejati menyintai ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat belajar menyambut Nabi Apa? Nabi waktu datang disambut pakai selawat belajar. Tidak ada itu. Katanya Al-Imam Ibnu Qayyim dan bukunya Zadul Ma'ad jilid yang ketiga tentang Al-Ghazawat. Karena Anda sudah tak jelaskan sama saya. Karena Tala al-badru alaina min thaniyatil wada. Thaniyatul wada itu tempat menuju dari sana, dari mana namanya, Tabuk. Apabila dari Tabuk ente menuju kota Madinah, ente lewati itu. Seperti kita orang mau pergi Balang, melewati Wonokromo, tidak melewati Gresik. Jalannya lain. Dari Makkah ke kota Madinah tidak melewati apa namanya, Thaniyatul Wada. Kata Ibnu Qayyim, kalau memang betul terjadi ini, itu terjadi setelah perang Tabuk. Perang Tabuk tahun 8 Hijriah. 1 tahun lagi Rasulullah meninggal dunia. Yakni peperangan yang dipimpin oleh Rasul yang terakhir, Tabuk. Apabila itu mungkin dia bilang, tapi tidak ada hadis yang sahih yang mengatakan demikian. Salawatul badr alaina min thaniyatil wada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله.